Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah lanjutan dari kisahnya Sudiro. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Kitab Batarwara. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di usianya yang memang masih sangat produktif, Basuki sudah banyak sekali mengalami kegagalan, baik dalam pekerjaannya hingga dia menjalankan usahanya sendiri. Dari mulai bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, hingga akhirnya dia mendapatkan kesempatan untuk membuka usaha di bidang kontraktor, hingga usaha-usaha yang lainnya. Namun selalu saja menemui jalan buntu. Entah istilah apalagi yang lebih enak untuk didengar, dari mulai bangkrut hingga gulung tikar, dan istilah-istilah lain yang memperhalus sebuah kata gagal. Basuki sendiri awalnya tidak pernah menyangka jika dirinya akan masuk ke dunia hitam yang dalam ilmu agama lebih dikenal dengan kemusyrikan, atau menyekutukan Tuhan yang maha segalanya di alam ini. Basuki juga tidak pernah mengira jika seorang penakut seperti dirinya mampu berkomunikasi langsung dengan makhluk-makhluk tidak kasat mata, yang kebanyakan dari mereka berwujud sangat-sangat menyeramkan. Dan yang selalu membuat Basuki tidak habis pikir adalah keberuntungan selalu berpihak kepada dirinya ketika dia masih bersekutu dengan makhluk-makhluk gaib yang memberikannya kekayaan, kemewahan, dan kemakmuran. Tidak hanya itu saja, makhluk-makhluk yang sering disebut dengan jin perewangan itu juga membantu Basuki menghadapi persaingannya dalam dunia bisnis. Kisah Basuki berawal dari pelariannya ke sebuah desa yang merupakan desa tempat bersemayamnya sosok iblis jahat yang haus akan darah dan sangat berambisi untuk menguasai dunia hitam dengan semua pengetahuan serta kesaktian yang dimilikinya. Setelah menyatakan diri bangkrut dari usaha kuliner yang telah digelutinya selama 3 tahun belakangan itu, dan dirinya harus terlilit hutang yang cukup besar hingga menghabiskan beberapa aset berharga yang dimilikinya, akhirnya Basuki pun harus rela berpisah dengan keluarganya demi menghindar dari orang-orang yang dengan kasar dan beringas mendatanginya untuk menagih hutang-hutangnya. Selain itu, Basuki juga kerap mendapatkan ancaman dari seseorang pengusaha yang meminjaminya modal. Ancaman penculikan hingga pembunuhan itulah yang membuat Basuki memilih pergi ke desa Majawana, tempat di mana dia pernah tinggal dan hidup selama beberapa tahun bersama kakek dan neneknya. Selain ancaman penculikan dan pembunuhan, Basuki pun mengalami serangan-serangan gaib yang ditunjukkan langsung kepadanya. Tapi beruntungnya saat itu, Basuki memiliki jimat yang didapatnya dari orang pintar kepercayaannya. Sebuah rumah tua di ujung desa yang sudah lama tidak dihuni itu akhirnya menjadi tempat di mana Basuki merenung dan meratapi nasib buruknya. Rasa rindu kepada keluarganya pun sungguh terasa sangat menyiksa dikala kesendiriannya itu. Walaupun begitu, Basuki masih sangat beruntung karena di desa itu dia akhirnya mendapatkan seorang teman yang dengan kebaikannya mau menolong Basuki melewati masa-masa sulitnya. Dan atas jasa dari teman barunya yang bernama Tarto itulah Basuki dapat merubah kehidupannya menjadi orang yang disegani di desa itu. Setelah kedatangan Tarto ke rumah tua di ujung desa yang sudah beberapa hari ditempati oleh Basuki itu, rasa sepi dan kesedihan yang sangat menyayat hatinya pun perlahan menghilang. Sosok lelaki yang usianya sedikit lebih tua dari Basuki itu mampu menghibur dan sekaligus menyadarkannya tentang semua kesalahan yang pernah dilakukannya. Selain membantu Basuki merapikan kembali rumah peninggalan almarhum kakeknya itu, Tarto juga tidak segan-segan memberi makan kepada Basuki karena Tarto tahu betapa sulitnya kehidupan Basuki kala itu. Entah sebuah keberuntungan yang menghampiri Basuki kala itu atau sebuah petaka baru yang akan merubah kehidupannya, Basuki pun menemukan sebuah buku dengan tulisan aksara Jawa di bagian sampulnya yang terbuat dari kulit hewan. Basuki menemukan itu di sebuah kamar yang diyakini adalah kamar kakeknya sewaktu sang kakek masih hidup dulu. "Mas, ini buku apa ya?"
Tanya Basuki sambil membersihkan debu tebal yang memenuhi bagian luar buku itu. Buku catatan hutang mungkin, Bas? Balas Tarto dengan tawa renyahnya. Sampai ini loh, masih saja meledek aku, Mas. Timbal Basuki yang dengan seksama terus saja menolak-balikan sebuah buku yang semakin lama terasa panas di tangannya. Coba, bawa ke sini, Bas. Saut Tarto yang berada di luar rumah dan sedang memperbaiki pintu rumah tua tersebut. Wah, ini bukan buku biasa, Bas. Sepertinya ini kitab kuno milik kakek kamu. Embu Tarto yang terus memandangi sampul buku bertuliskan aksara Jawa itu. Kalau begitu, biar aku kembalikan lagi ke tempatnya saja, Mas. Aku takut kualat. Balas Basuki yang membuat Tarto menganggukkan kepalanya. Ya wes, disimpan saja yang baik, Bas. Sepertinya itu memang peninggalan kakekmu, tapi mungkin dia tidak sempat memberikannya padamu. Ujar Tarto yang kembali melakukan pekerjaannya. Setelah mengembalikan buku yang ditemukannya di sebuah kamar yang terdapat satu lemari kayu usang itu, Basuki pun kembali membantu Tarto memperbaiki pintu rumahnya. Lalu dilanjutkan memperbaiki bagian atap rumah yang sudah lapuk dimakan usia. Setelah ini, kamu ikut ke rumahku, Bas. Kamu mandi dan membersihkan diri di rumahku, lalu kita makan bersama. Hari ini, istriku masak urap daun pepaya dan goreng tempe sama sambal bawang. Ujar Tarto yang membuat senyum Basuki mengembang. Iya, Mas, terima kasih. Aku jadi terus merepotkan sampean. Balas Basuki yang merasa sungkan dengan kebaikan Tarto dan juga keluarganya. Kita ini masih sama-sama jadi orang susah, Bas. Barangkali suatu saat nanti nasib kita berubah dan kita bisa menjadi orang makmur bersama-sama. Ujar Tarto yang membuat Basuki terharu mendengarnya. Sudah beberapa hari belakangan ini Tarto yang datang ke rumah tua tempat Basuki tinggal itu selalu membawakan nasi jagung dengan lauk tempe melanding. Walaupun awalnya tidak menyukai makanan tersebut, tapi akhirnya Basuki pun memakannya karena memang tidak ada lagi yang dapat dimakan selain nasi jagung yang 20 tahun lalu selalu dimakannya ketika dia tinggal bersama kakek dan neneknya di rumah itu. Waktu aku tinggal di sini, kok aku tidak pernah bertemu sampean yo, Mas? Apa aku lupa dengan sampean yo? Tanya Basuki sambil mengingat satu persatu teman sepermainannya. Kamu kan cuma tinggal di sini selama 3 tahun, Bas. Nah, waktu kamu di sini, aku masih ikut bapak dan Simbo transmigrasi ke Pulau Sumatera, Bas. Jadi ya kita memang tidak pernah ketemu. Balas Tarto menjelaskan. Ketika matahari telah berada di ufuk barat, Tarto pun menyudahi pekerjaannya dan minta Basuki untuk ikut pulang ke rumahnya. Tarto tahu jika sudah beberapa hari lamanya Basuki tidak mandi dan tidak mengganti pakaiannya. Hingga Tarto pun merasa iba dengan penampilan Basuki kala itu. Setelah membersihkan diri di rumah Tarto, Basuki pun ikut makan bersama dengan keluarga Tarto. Kesedihan kembali datang menusuk hatinya ketika melihat istri dan anak Tarto duduk di bersebelahan. Kerinduan akan keluarganya pun muncul di hati Basuki, yang tanpa disadarinya air mata pun terjatuh karena rasa sedih yang menyayat hati, terasa sangat pilu dan menyesakkan dada. Sabar, Bas, ini semua memang sudah menjadi nasibmu. Ini adalah ujian yang harus kau hadapi agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan lebih bersyukur atas apa yang telah kamu dapatkan. Ujar Tarto sambil mengusap punggung Basuki. Iya, Mas, aku hanya sedang merindukan anak dan istriku. Aku merasa sangat bersalah kepada mereka. Balas Basuki dengan suara lirih yang menggambarkan sebuah kesedihan yang besar. Sudah, nanti kalau ada rezeki, kita sama-sama pergi ke tempat keluargamu berada. Sekarang kamu nikmati dulu yang ada. Dan kamu harus bangkit, Bas. Kamu harus kembali membangun kehidupanmu. Ujar Tarto yang membuat Basuki tenang kala itu. Setelah makan dan puas berbincang-bincang dengan Tarto di serambi rumahnya, Basuki pun meminta izin untuk pulang ke rumahnya. Kala itu malam sangatlah gelap karena belum ada lampu penerangan jalan di desa itu. Ya sudah, kalau kamu mau pulang, ini sudah aku siapkan obor dan lampu sentir untuk di rumahmu. Ini sudah ada minyaknya loh, Bas. Ujar Tarto sambil memberikan korek api berwarna kuning biru dan juga lampu sentir yang terbuat dari bekas kaleng susu serta obor panjang dari bambu yang masih tampak baru. Iya, Mas, terima kasih banyak untuk semua yang telah sampean dan keluarga sampean berikan kepada saya. Semoga Tuhan membalas semua kebaikan sampean ya, Mas. Balas Basuki dengan mata berkaca-kaca. Dalam perjalanan pulang menuju ke rumah tua yang sudah beberapa hari ditempatinya itu, tiba-tiba saja Basuki merasakan bulu kuduknya meremang. Basuki mulai merasakan adanya kelebatan-kelebatan bayangan yang terus mengikuti langkahnya.
Walaupun jarak dari rumah Tarto menuju ke rumah tua di ujung desa itu tidaklah jauh, tapi Basuki yang memang seorang penakut itu merasakan perjalanannya seakan jauh dan terasa sangat panjang. Tapi kelebatan-kelebatan bayangan hitam yang juga menimbulkan suara di semak-semak itu menghilang ketika Basuki memasuki pekarangan rumah peninggalan kakeknya itu. Sesampainya di rumah peninggalan kakeknya itu, Basuki pun langsung menyalakan lampu sentir yang tadi diberikan Tarto untuk menjadi penerangan di rumahnya. Padahal sudah beberapa hari belakangan ini, Basuki tidur berselimutkan gelap dan rumah berdebu serta diterpa kencang hembusan angin karena beberapa bagian dinding rumah yang terbuat dari papan terlihat berlubang di beberapa bagian. Tapi setelah kedatangan Tarto, rumah tua yang menjadi saksi hancurnya kehidupan Basuki kala itu, kini sudah layak untuk dihuni karena sudah diperbaiki. Setelah Basuki berada di dalam rumah yang hanya terdapat 2 kursi kayu dan 1 meja dan 1 dipan bambu yang dijadikannya tempat tidur itu, Basuki pun dibuat terkejut ketika tiba-tiba saja dia melihat buku yang tadi siang ditemukannya di dalam kamar kakeknya itu kini telah berada di meja tempatnya menaruh lampu sentir. Padahal Basuki ingat dengan jelas jika buku yang sampulnya terbuat dari kulit hewan itu telah dikembalikannya ke dalam lemari usang yang ada di dalam kamar mendiang kakeknya itu. Karena sangat merasa penasaran dengan buku yang bertuliskan aksara Jawa di sampul depannya itu, Basuki pun tanpa ragu mulai membuka kulit yang menjadi sampul buku tersebut untuk mengetahui apa isi dalam buku misterius itu. Tapi baru saja Basuki membuka sampul buku yang berada di atas meja kayu, Basuki merasakan ada hempasan energi yang menerpa tubuhnya. Seperti hembusan angin tapi memiliki dorongan yang sangat kuat. Serta ada hawa panas dengan seketika membuat tubuhnya berkeringat. Selain itu ada keanehan yang disadari langsung oleh Basuki tapi tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Aksara Jawa yang memenuhi lembaran demi lembar dari buku usang itu seolah dapat dibaca dan dimengerti oleh Basuki. Padahal sedikit pun Basuki tidak pernah tahu dan tidak pernah belajar aksara Jawa yang aksaranya terdiri dari Hono Coroko, Doto Sowolo, dan seterusnya. Dalam buku yang dari sampulnya terbaca dengan makna Kaweruh Batoroworo. Basuki terus membaca hampir sepertiga dari isi buku tersebut. Jagat nyoto, keblat papat, jagat gaono. Bisik Basuki dalam hatinya, menerka-nerka makna dari kalimat yang terbaca seperti itu. Tapi belum sempat Basuki menemukan arti dari kata per kata yang tertulis dengan aksara Jawa namun dapat dengan mudah dibaca olehnya itu. Tiba-tiba saja Basuki merasakan kantuk yang luar biasa. Tidak seperti malam-malam sebelumnya, Basuki yang selalu diselimuti rasa takut dan rasa cemas itu kini merasa biasa saja dan merasa sangat nyaman berada di dalam rumah tua tersebut. Baru saja Basuki memejamkan kedua matanya, tiba-tiba saja muncul kakek dan neneknya yang tersenyum kepada Basuki sambil perlahan membangunkannya. Seperti mimpi tadi semuanya tampak nyata baginya. Karena Basuki masih ingat dan sadar betul jika dirinya baru saja membaringkan tubuhnya dan mulai memejamkan kedua matanya. "Bangun Le, kakek mau bicara," ujar sang kakek sambil tersenyum dengan wajahnya yang terlihat sangat pucat. "Maaf Mbah, maaf saya yang telah lancang masuk dan menempati rumah ini. Sekali lagi maafkan saya Mbah," ujar Basuki sambil menundukkan kepalanya dan mengangkat kedua tangannya di atas kepala dengan kedua telapaknya saling bertemu. "Dah apa-apa Le, rumah ini adalah rumahmu juga. Dan saat ini kamulah orang yang berhak atas rumah ini dan segala apa yang ada di dalamnya," balas sang kakek sambil terus mengusap punggung Basuki. "Jika kau ingin merubah nasibmu, pelajari buku yang kau temukan di dalam kamar itu. Dan dalam buku itu terdapat banyak hal yang akan membuat hidupmu makmur, sejahtera, dan disegani lawanmu maupun kawan." Imbu sang kakek yang membuat Basuki terkejut mendengarnya. "Terima kasih Mbah, sekali lagi maafkan aku yang telah mengabaikan Simba ketika Simba berdua masih hidup," balas Basuki yang mulai menangis sedih kala itu. "Tidak apa-apa Le, yang terpenting saat ini kau sudah kembali, dan saat ini juga aku wariskan kitab Batoroworo kepadamu sebagai penerus dari ilmu yang telah lama hilang itu," balas sang kakek yang membuat Basuki tenang. "Aku akan membimbingmu perlahan-lahan. Yang terpenting kau harus menguasai beberapa mantra yang menjadi kunci dari kitab itu."
Imbu sang kakek yang dalam sekejap mata langsung menghilang dari pandangan mata Basuki dan membuat Basuki terbangun dari tidurnya. Dengan tubuh yang telah dibasahi keringat, Basuki pun kembali membuka buku yang baru dibaca 3/4 bagiannya. Karena rasa kantuknya telah menghilang, Basuki pun terus membaca aksara Jawa di dalam lembaran-lembaran buku tersebut. Hingga dia sampai di lembar yang bertuliskan Montro Aji Jagat Nyoto. Dengan seksama dan penuh keyakinan akan mendapatkan apa yang tadi telah disampaikan oleh kakeknya, Basuki pun mulai membaca bait demi bait yang bertuliskan kalimat seperti doa, yang doa tersebut ditunjukkan kepada penguasa Jagat Nyoto. Aji ning aji, Jagat Nyoto, kawru jagat lian, dumugi kang bau rekso, kang nguasani Jagat Nyoto, Batara Reksa. Bisik Basuki yang membaca bagian akhir dari sebuah mantra tersebut. Pada lembar berikutnya, Basuki pun mendapati syarat lelaku untuk mendapatkan hasil dari mantra aji yang telah dibacanya itu. Dan 3 syarat tersebut adalah lelaku ngidang untuk menyatu dengan alam sekitar, lelaku tirakat di malam Jumat Kliwon, diakhiri lelaku tapapati geni yang dibarengi dengan puasa ngebleng selama 3 hari. Walau syarat yang tertera dalam kitab tersebut terasa sangat berat dan belum pernah dilakukan sebelumnya oleh Basuki, tapi Basuki pun yakin dapat menjalankannya. Basuki yang lahir dan besar dalam lingkungan kejawen tidak lagi asing dengan lelakon yang disebutkan dalam kitab tersebut, karena Basuki sering mendengar dari kakeknya sewaktu beliau masih hidup dulu. Jadi untuk ritual-ritual kejawen, Basuki telah banyak mengetahuinya walaupun belum pernah melakukannya sebelumnya. Keesokan harinya Basuki pun menceritakan apa yang telah dialaminya semalam kepada Tarto. Tarto yang juga paham dengan ilmu-ilmu kejawen pun tidak keberatan dengan lelaku yang akan dijalani Basuki. Apalagi kitab yang dipelajari Basuki merupakan warisan langsung dari leluhurnya, dan Basuki pun mampu memahami isi kitab tersebut, walau memang terasa janggal untuk dijelaskan secara nalar. Kamu kalau mau ngelakoni ngidang dan pati geni lebih baik di ladangku saja, Bas. Di sana ada bukit kecil yang memiliki gua yang jarang didatangi orang, ujar Tarto menawarkan bantuannya kepada Basuki. Wah, terima kasih banyak, Mas. Aku tidak sangka kalau sampean mau membantu sampai sejauh ini, balas Basuki sambil tersenyum senang. Yang penting lelakonmu berhasil, Bas, dan kamu dapat merubah nasibmu dengan ilmu-ilmu yang kau miliki nanti, balas Tarto yang memang sangat tulus membantu Basuki, orang yang baru beberapa hari belakangan itu dikenalnya. Setelah mendapatkan hari yang baik, Basuki pun mulai syarat lelaku ngidang di sekitar ladang milik Tarto. Lelaku yang sebenarnya sangat mudah namun juga terbilang sulit itu harus dilakukan Basuki selama 7 hari 7 malam. Selama menjalani lelaku ngidang tersebut, Basuki tidak boleh memakan selain dedaunan yang ada di sekitarnya. Cara memakan dedaunnya pun tidak diperbolehkan menggunakan tangan, dan selama menjalani lelaku ngidang, Basuki tidak diperbolehkan juga mengenakan selembar pakaian pun, dan harus bersembunyi jika ada seseorang di sekitar tempatnya berada. Sore sekitar pukul 4, Tarto pun mengantar Basuki ke daerah ladang yang menjadi tempatnya bercocok tanam. Sesampainya di ladang yang berjarak sekitar 5 km dari rumahnya itu, Tarto pun langsung menunjukkan sebuah gua kecil di daerah perbukitan yang tidak jauh dari gubuk tempat ladang milik Tarto berada. Kamu sudah mantap, dengan apa yang akan kamu lakukan ini, Bas? Tanya Tarto sebelum pergi dari ladang tempat Basuki akan menjalani lelakunya tersebut. Aku sangat yakin, Mas. Semoga aku mendapatkan kemudahan menjalani lelaku ini, Mas, balas Basuki dengan mantap. Kalau begitu masuklah ke dalam gua itu dan lepaskanlah seluruh pakaianmu. Sebentar lagi matahari terbenam dan kau akan memulai lelakumu, Bas, ujar Tarto yang langsung dibalas dengan anggukan kepala oleh Basuki. Sebagai orang yang benar-benar tulus membantu Basuki, Tarto pun terus memandang ke arah orang yang telah dianggapnya sebagai sahabat itu. Tarto baru meninggalkan gubuk di ladangnya setelah Basuki masuk ke dalam goa dan tidak terlihat lagi oleh pandangan mata Tarto. Semoga berhasil, Bas, bisik Tarto dalam hatinya sambil berlalu pergi dari ladangnya. Di malam pertama Basuki menjalani lelaku ngidang, tubuhnya hampir mengalami hipotermia karena dinginnya udara di daerah sekitar. Ditambah lagi Basuki saat itu tidak mengenakan selembar pakaian pun di tubuhnya dan harus keluar dari dalam goa untuk mencari makan layaknya hewan memamah biak. Karena sebenarnya lelaku ngidang sendiri diambil dari kata kidang dalam bahasa Jawa yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti kijang atau rusa. Atau jadi layaknya seekor kijang
atau rusa yang hidup di alam terbuka dan hanya memakan tumbuh-tumbuhan, Basuki pun harus hidup di alam terbuka serta memakan dedaunan yang ada di sekitarnya. Malam yang begitu berat yang harus dilalui oleh Basuki itu menyadarkannya betapa berharganya hidup yang dijalaninya itu. Tanpa selembar pakaian yang menempel di tubuhnya, Basuki mendapatkan pengertian jika harta yang sejatinya dimiliki makhluk bernyawa adalah udara. Walaupun Basuki merasakan dingin yang menusuk hingga ke kulitnya, tapi Basuki merasa bersyukur karena masih dapat menghirup udara segar yang membuatnya dapat bertahan hidup selama ini. Selain udara dingin yang menusuk, Basuki pun harus berusaha menelan mentah-mentah dedaunan yang dimakannya langsung dari pohon-pohon yang dapat dijangkaunya. Lagi-lagi hati dan pikirannya mendapatkan pengetahuan jika semua manusia memang tercipta sebagai makhluk yang sempurna di atas makhluk-makhluk lainnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Setelah perutnya terisi dengan dedaunan yang harus dimakannya, Basuki pun memilih kembali ke dalam goa untuk merapalkan mantra Aji Jagat Nyoto. Setelah malam ketiga datang, Basuki pun mulai mendapatkan gangguan dari makhluk-makhluk tidak kasat mata yang menyerupai binatang dengan wujud yang sangat menyeramkan. Salah satunya adalah seekor kerbau yang seluruh tubuhnya dipenuhi bulu lebar dengan tanduk yang melengkung besar, dan di kedua ujung tanduk tersebut terdapat api yang berkobar. Kerbau bertubuh besar yang ukurannya tidak lazim itu menjadi makhluk yang memimpin makhluk-makhluk lainnya. Walau tidak mengatakan sepatah kata pun, tapi penampakan mereka membuat tubuh Basuki gemetar karena ketakutan. "Mereka telah menyambut kedatanganmu, Le, dan mereka menerimamu menjadi bagian dari makhluk-makhluk gaib itu," ujar suara yang sangat dikenal oleh Basuki. Walaupun suara yang memberitahu Basuki itu tidak kunjung menampakkan wujudnya, tapi rasa takut Basuki seketika menghilang. Selain itu, rasa dingin yang selalu dirasakannya pun seolah pergi, dan kini tubuhnya seolah terselimuti sesuatu yang tidak nampak di penglihatannya. Setelah 7 hari menjalani lelaku ngidang, Tarto pun datang menjemput Basuki di pagi harinya dengan membawakan nasi putih yang dibungkus daun jati serta telur dadar yang ada dibungkus daun pisang. Tarto yang sangat senang karena mendapati sahabatnya itu keluar dari dalam gua dengan kondisi sehat dan tidak kurang satu apapun, langsung memeluk erat Basuki dan mengajaknya ke gubuk yang berada di ladangnya untuk makan bersama. "Terima kasih loh mas, saya tidak menyangka jika akan mendapatkan saudara sebaik sampean," ujar Basuki sambil melahap makanan yang dibawa oleh Tarto. "Tidak usah dipikirkan, Bas. Yang terpenting apa yang kau cita-citakan segera terwujud. Dan begitu, aku pun ikut senang, Bas," balas Tarto yang merasa bangga dengan Basuki. Setelah menyelesaikan makannya, Tarto pun hendak mencari rumput untuk pakan ternaknya di rumah. Karena ingin membalas jasa atas apa yang telah diberikan oleh Tarto, Basuki pun sangat bersemangat membantu Tarto mencari pakan kambingnya. Bahkan Basuki tidak segan untuk membawa pakan kambing milik Tarto itu pulang dengan cara memikulnya. "Aku seperti mendapatkan kekuatan baru setelah menyelesaikan lelaku ngidangku, mas," ujar Basuki yang terlihat sangat bersemangat kala itu. "Wah, bagus kalau begitu, Bas. Jadi kita bisa cari kerja kalau kamu lebih kuat sekarang," balas Tarto yang berjalan tepat di depan Basuki. "Aku siap, mas. Kerja apapun aku mau." "Tenang, Bas. Sebentar lagi akan datang musim tembang kayu. Kita bisa ikut jadi buruh panggulnya, melangsir kayu dari bukit pinggir pantai sana," balas Tarto yang tidak kalah semangat juga. Setelah sampai di rumah Tarto, keduanya pun kembali melanjutkan perbincangan mereka hingga tidak terasa langit pun mulai gelap karena matahari telah terbenam di ufuk barat. Setelah mandi dan makan di rumah Tarto, Basuki pun berpamitan untuk pulang ke rumah tua peninggalan kakeknya tersebut. Karena Basuki sudah tidak sabar ingin segera mempelajari kembali kitab yang ditinggal di rumahnya itu. Sesampainya di pekarangan rumahnya dalam keadaan gelap karena sentir yang menjadi penerangan satu-satunya di rumah itu belum dinyalakan, Basuki pun merasa ada sosok makhluk gaib yang wujudnya besar dan hanya terlihat seperti bayangan hitam yang sedang berdiri tepat di depan pintu masuk ke rumahnya. Tapi betapa terkejutnya Basuki ketika sosok makhluk yang terlihat samar itu mengatakan sesuatu kepadanya dan perlahan dari tubuhnya memendarkan cahaya kemerahan. "Ketika kau sudah menguasai semua ajian yang ada di dalam kitab itu dan telah menyempurnakan ilmu-ilmu yang ada di dalam kitab itu, aku akan membuatmu hidup sejahtera, berkelimang harta, Basuki,"
ujar sosok hitam yang tubuhnya memendarkan cahaya merah dan suaranya terdengar menggelegar itu. Pada malam Jumat Kliwon nanti, aku akan membawamu ke alamku, di mana di sana banyak terdapat harta yang kau inginkan. Basuki yang tidak mampu berkata-kata pun hanya diam terpaku sambil terus memperhatikan sosok makhluk gaib yang membuatnya takut kala itu. Dan dengan perlahan-lahan sosok menyeramkan itu pun menghilang dan menyisakan asap putih yang berbau sangat aneh itu. Setelah beberapa minggu berlalu, malam Jumat Kliwon yang dimaksud pun datang. Untuk menjalani lelaku kedua itu, Basuki pun menyampaikan kepada Tarto. Tapi di luar dugaan Basuki kala itu, Tarto yang juga sudah dianggapnya sebagai seorang kakak itu malah ingin ikut menemani Basuki dalam menjalani lelaku tirakat di malam Jumat Kliwon itu. Kan cuma nggak boleh tidur saja, Bas. Apa susahnya? Ujar Tarto sambil tersenyum. Nanti aku temani kamu, Bas. Kalau kamu ngantuk kan kita bisa jalan-jalan supaya segar kembali. Ibu Tarto menambahkan yang membuat Basuki sangat senang mendengarnya. Malam itu sekitar pukul 10 malam tiba-tiba saja Basuki dan juga Tarto mulai merasakan kantuk yang luar biasa. Walau lelaku tirakat itu hanya tidak boleh memejamkan mata hingga terlelap, tapi bagi orang yang memiliki tujuan tertentu, lelaku tirakat di malam Jumat Kliwon itu akan terasa sangat berat karena rasa kantuk yang mereka alami tidak seperti rasa kantuk biasanya. Ayo mas, kita jalan. Aku ngantuk sekali malam ini, ujar Basuki yang dari tadi terus mondar-mandir di pekarangan rumah Tarto. Ayolah, kita ke rumahmu dulu, Bas. Setelah itu kita ke ladang untuk mencari singkong di sana, balas Tarto yang juga telah bersiap untuk pergi. Sesampainya di rumah Basuki yang semakin terlihat bersih dan rapi itu, Tarto merasa suasana sangat sejuk dan sangat nyaman sekali. Hingga tidak membutuhkan waktu lama, Tarto pun tertidur sambil duduk di teras depan rumah Basuki dengan hanya beralaskan tikar pandan yang belum lama dibelinya. Walah, kok sampean malah tidur, Thomas? Piye iki? Ujar Basuki sambil terus membangunkan Tarto. Bangun mas, jangan tidur dulu lah. Ibu Basuki yang mulai kesal karena Tarto terlihat semakin pulas. Ketika Tarto benar-benar tertidur lelap, tiba-tiba saja Basuki merasakan adanya sosok makhluk gaib yang kembali mendatanginya. Hal itu ditandai dengan hembusan angin kencang yang membuat bulu kuduknya meremang dan juga kabut tebal yang tiba-tiba muncul menutupi sekitar pekarangan rumahnya. Tapi makhluk gaib yang memang sudah ditunggunya itu tidak kunjung muncul hingga kabut tebal semakin membuat pandangan Basuki menjadi buram. Setelah sekelilingnya tertutup kabut tebal, Basuki pun merasa tiba-tiba saja suasana menjadi terasa sangat hening. Suara binatang malam yang sebelumnya saling bersaut-sautan menghiasi malam, seketika itu juga tidak lagi terdengar. Sunyi sepi dan Basuki pun mulai merasa pusing, hingga akhirnya suasana tempatnya berdiri pun seketika itu juga berubah menjadi sebuah tempat yang sangat indah dengan udara sejuk dan suara burung pun terdengar merdu bersaut-sautan. Tapi yang membuat Basuki sangat terkejut adalah banyaknya emas permata yang berkilauan di tempatnya berada. Selain banyaknya emas yang menyilaukan pandangan matanya, Basuki pun melihat banyak wanita cantik yang kecantikannya belum pernah dilihat Basuki sebelumnya. Dengan wajah terpukau dan sangat keheranan, Basuki pun terus saja menggelengkan kepalanya seolah-olah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya saat itu. Dan belum hilang rasa kagumnya, tiba-tiba saja muncul seorang lelaki parubaya dengan tubuh tegap dan kumis tebal yang menghiasi wajahnya dan membuat lelaki itu terlihat sangat gagah. Selamat datang di istanaku, Basuki. Perkenalkan, aku adalah Batara Lingga, pemilik kitab Kawru Batara Wora yang sudah kau pelajari itu. Bagaimana Basuki? Apakah kau berhasrat untuk menjadi seseorang yang kaya raya, hidup mewah, dihormati dan disegani kawan maupun lawan? Ujar sosok lelaki parubaya yang mengaku bernama Batara Lingga itu. Apakah semua itu mungkin terjadi, Tuan? Apakah mungkin aku akan mendapatkan kekayaan yang melimpah? Tanya Basuki yang merasa tidak yakin dengan pertanyaan dari sosok Batara Lingga. Jangankan harta yang melimpah, Basuki, kesaktian tinggi pun akan kau dapatkan setelah kau menguasai kitab Batara Wora itu dan menjalankan apa yang kau minta. Ujar sosok lelaki parubaya yang terlihat sangat gagah itu. Baik Tuan, aku akan menjalankan apa yang kau perintahkan, balas Basuki dengan penuh keyakinan.
Kalau begitu selesaikanlah semua lelaku yang tertulis dalam kitab itu, dan aku akan kembali menemuimu di sini untuk memberikan apa yang kau inginkan." Pungkas sosok Batara Lingga mengakhiri percakapan mereka. Entah apa yang terjadi dengan tempatnya berada. Tiba-tiba saja Basuki merasakan tempatnya berdiri terasa bergetar seperti sedang terjadi gempa. Dan perlahan-lahan pandangan mata Basuki pun buram hingga akhirnya dia tersadar setelah Tarto beberapa kali menggoyang-goyangkan tubuhnya. "Bas, kamu tidur, Bas?" seru Tarto sambil terus membangunkan Basuki yang dipikir sedang tertidur pulas di pekarangan rumahnya. "Loh Mas, kenapa Mas?" seru Basuki yang langsung berdiri dari duduknya. "Kenapa? Kamu kok tidur, Bas? Walah, kamu harus mengulang lagi di malam Jumat Kliwon nanti," balas Tarto yang sangat menyayangkan apa yang terjadi dengan Basuki kala itu. "Loh, sudah pagi ya Mas, tapi aku udah tidur kok Mas. Aku tadi bertemu dengan Batara Lingga Mas," ujar Basuki yang membuat Tarto terdiam penuh tanda tanya. "Tenang saja Mas, aku sudah bertemu dengan pemilik kitab Batara Wora itu. Saat ini aku tinggal melengkapi lelaku Pati Geni sekaligus ngebleng Mas," imbu Basuki yang mencoba meyakinkan Tarto. "Syukurlah kalau begitu. Kapan kau akan memulai lelaku Pati Geni itu, Bas?" tanya Tarto penuh semangat. "Secepatnya Mas, aku sudah tidak sabar mendapatkan hasilnya." "Kalau begitu, tempat yang aman adalah rumahmu sendiri, Bas. Aku akan membantu menyiapkan semuanya dan akan berjaga di sekitar rumahmu," ujar Tarto yang membuat Basuki merasa sangat bahagia karena selalu mendapatkan dukungan dari sahabatnya itu. Hari yang dinanti-nanti oleh Basuki dan juga Tarto pun tiba setelah keduanya dapat memperbaiki dan menutup rapat bagian ruangan dari rumah tua yang saat itu menjadi rumah Basuki dengan papan-papan kayu. Akhirnya Basuki pun dapat melakukan lelaku Pati Geni dan ngebleng selama 3 hari 3 malam. Lelaku Pati Geni adalah sebuah tapa berata atau menyepi di sebuah tempat gelap dan jauh dari keramaian. Dan lelaku ngebleng adalah lelaku puasa tidak makan dan tidak minum, serta tidak juga tidur dalam waktu yang telah ditentukan. Kedua lelaku itu jika digabungkan akan terasa sangat berat, karena selain berada dalam tempat sepi seorang diri, orang yang melakukan lelaku itu juga harus menahan lapar dan dahaga, juga menahan rasa kantuknya. Tapi walaupun begitu, Basuki yang sudah berhasil menjalani lelaku ngidang dan juga tirakat di malam Jumat Kliwon itu, merasa sangat yakin jika dirinya akan berhasil melakukannya. Lelaku Pati Geni dan juga ngebleng yang dimulai ketika matahari akan tenggelam di ufuk barat itu sudah dilakukan Basuki dengan ditandai oleh kepergian Tarto dari rumahnya. Namun walaupun begitu, Tarto tetap mengawasi rumah Basuki dari kejauhan karena dikhawatirkan akan ada orang yang datang ke rumah tua tersebut. Malam pertama pun berlalu dengan rasa lapar dan dahaga serta rasa kantuk yang sangat berat. Tapi setelah rasa lapar, haus dan kantuk pergi, barulah ujian sebenarnya mendatangi Basuki. Kala itu Basuki mendengar suara langkah kaki dari seekor cicak yang berada tidak jauh dari tempatnya duduk bersila. Tapi anehnya, bagaimana mungkin langkah dari hewan kecil itu dapat terdengar jelas di telinganya? Hingga akhirnya Basuki yang merasa sangat penasaran pun membuka kedua matanya dan tepat di depan wajahnya telah berdiri seekor cicak yang besar tubuhnya melebihi besar tubuh Basuki sendiri. Bola mata dari seekor cicak itu pun terlihat sangat bulat sambil sesekali lidahnya menjulur dan menyentuh wajah dari Basuki. Seketika itu juga, Basuki yang sudah sangat ketakutan pun mulai merapalkan mantra aji untuk mengusir sosok makhluk jadi-jadian yang mencoba menggagalkan lelaku Pati Geninya. Setelah selesai merapalkan mantra aji jagat nyoto, Basuki pun mulai mendapatkan keberaniannya sehingga cicak yang tubuhnya sangat besar itu perlahan-lahan menjauh dari hadapan Basuki dan menghilang tanpa meninggalkan jejak apapun. Tidak lama kemudian datang seekor ular hitam yang sangat besar dan dengan cepat melilit tubuh Basuki dengan kencang hingga nafasnya sesak dan tubuhnya terasa sakit oleh lilitan ular hitam tersebut. Basuki pun tidak tahu bagaimana cara untuk mengusir ular hitam besar yang semakin lama semakin kencang melilit tubuhnya. Hingga akhirnya Basuki pun tidak mampu bernafas lagi dan Basuki pun kehilangan kesadarannya. Entah apa yang terjadi dengan dirinya saat itu, Basuki mendapatkan kembali kesadarannya dan dia kembali berada di sebuah tempat yang tampak seperti sebuah istana. "Selamat datang muridku, akhirnya penerus ajian Batara Wora terlahir kembali setelah sekian lama aku menunggu,"
ujar seorang lelaki parubaya yang sebelumnya pernah ditemui oleh Basuki. "Terima kasih Tuhan," balas Basuki dengan penuh keyakinan sambil menganggukkan kepalanya. "Tunggu satu syarat lagi Basuki, dan aku akan memberikanmu kekayaan serta kesaktian yang akan membuatmu menjadi orang yang disegani," ujar sosok lelaki parubaya yang duduk di atas singgasananya itu. "Apapun itu, aku akan menyanggupinya Tuan," balas Basuki penuh keyakinan. "Selesaikan laku pati geni dan ngeblengmu. Setelah itu, aku minta nyawa dari orang yang sangat kau sayangi saat ini," balas sosok lelaki parubaya itu dengan tegas. Tapi begitu mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh sosok lelaki parubaya bernama Bathara Lingga itu, sontak Basuki pun terdiam 1000 bahasa, seolah menerka-nerka siapakah orang yang dimaksud oleh sosok tersebut. "Bagaimana Basuki? Apakah kau keberatan dengan permintaanku itu?" ujar Bathara Lingga dengan suaranya yang terdengar menggelegar. "Katakan, siapakah orang itu Tuhan, agar tidak ada lagi keraguan dalam hatiku," balas Basuki dengan tatapan tajamnya. "Orang yang sangat berharga bagimu dan sudah kau anggap sebagai saudaramu itu Basuki. Aku ingin darah dari lelaki itu untuk menambah kekuatanku, serta agar aku juga dapat memberikanmu harta dan juga kesaktian," balas Bathara Lingga dengan tegas. "Baiklah Tuhan, apapun itu akan aku lakukan," balas Basuki tanpa sedikitpun keraguan. "Sekarang kembalilah dan ambillah pusaka dari ular betina yang sedang melilitmu itu. Kalahkan dia dan dapatkan kesaktiannya," pungkas sosok Bathara Lingga yang langsung menghilang dari hadapan Basuki. Tidak ingin menunggu lagi, Basuki pun mulai memejamkan kedua matanya dan mulai merapalkan mantra Aji Jagat Nyoto untuk kembali ke raganya. Dan bersamaan dengan kesadarannya yang kembali, Basuki pun langsung meraih batang leher dari ular hitam yang melilit seluruh tubuhnya dan mencengkramnya dengan erat. Sambil kembali membacakan mantra Aji Jagat Nyoto, Basuki pun mengerahkan seluruh kekuatannya hingga perlahan-lahan sosok ular hitam tersebut pun melemah dan berubah menjadi bilah keris kecil dengan look 5 yang memiliki pamor naga pasutra. Seolah yakin jika lelaku pati geni dan lelaku ngeblengnya telah selesai, Basuki pun segera keluar dari dalam kamar yang digunakannya menjalankan lelaku tersebut. Dan benar saja, saat itu walau hari masih gelap, tapi Basuki yakin jika lelakunya telah berhasil dilaksanakannya. Hal itu pun ditandai dengan kedatangan Tarto yang pasti menghitung waktu Basuki melakukan lelakunya. "Bagaimana Bas?" tanya Tarto sangat senang melihat Basuki keluar dari dalam rumahnya. "Aku berhasil Mas, aku sudah mendapatkan apa yang aku mau. Lihatlah keris ini Mas." Tarto yang merasa ikut bahagia mendengar keberhasilan dari Basuki pun ikut tersenyum, lalu berjalan mendekat ke arah Basuki dan memeluknya. Suasana bahagia pun tampak dirasakan oleh Tarto kala itu, hingga dengan sangat cepat rasa bahagia Tarto pun berubah seketika menjadi rasa penyesalan yang amat sangat. Ketika dengan biadabnya Basuki menikam tubuh Tarto dengan bilah keris yang digenggamnya. "Maafkan aku Mas, aku sangat menyayangimu dan telah menganggapmu sebagai saudara kandungku. Maafkan aku yang harus mengorbankan Mas," ujar Basuki dengan derai air mata. Dalam pelukan Basuki, Tarto tidak mampu melakukan perlawanan pun hanya merintih kesakitan. Tidak berselang lama tubuh Tarto pun lemah dan jatuh dengan keris yang menancap di bagian dada kirinya. Tangis haru pun tumpah saat itu. Walaupun sangat menyayangi Tarto, tapi Basuki harus mengorbankannya demi ambisi sesatnya. Dengan sisa-sisa nafasnya, Tarto pun menunjuk ke arah Basuki dengan tatapan penuh kebencian. Dan tidak lama kemudian, Tarto pun meninggal dunia di tangan orang yang telah ditolongnya dan telah dianggapnya sebagai adik kandungnya itu. Setelah memastikan jika Tarto benar-benar tewas, Basuki pun menyeret tubuh sahabatnya itu ke dalam kamar tempatnya melakukan lelaku pati geni. Dan untuk memastikan semuanya aman tanpa ada seorang pun yang mengetahui kematian Tarto, Basuki pun mulai menggali tanah dengan semua peralatan yang ada di rumahnya. "Terima kasih Basuki, kau memang benar-benar pewaris ilmu Bathara Wora," ujar sosok Bathara Lingga yang tiba-tiba muncul di hadapannya. Tapi sosok Bathara Lingga yang dilihat Basuki di alam gaib pun jauh berbeda dengan yang kini berdiri di hadapannya. Sosok lelaki bertubuh tegap dengan kumis tebal yang membuatnya terlihat gagah itu kini terlihat kurus dengan tubuhnya yang bungkuk dan memegang tongkat kayu dengan ukiran kepala naga di ujung tongkatnya. "Apakah Tuhan ini benar-benar Bathara Lingga?" tanya Basuki yang merasa sangat penasaran.
Benar Basuki, akulah Batara Lingga, penguasa ilmu Batara Wora. Jawab sosok wanita tua yang tubuh bungkuknya berdiri dengan ditopang tongkat tersebut. Lalu kenapa wujud Tuan sangat berbeda? Tanya Basuki yang semakin penasaran. Tubuhku sangatlah lemah di dunia nyata. Itulah sebabnya aku membutuhkan darah dari orang-orang yang hatinya tersakiti. Balas Batara Lingga menjelaskan. Sekarang berikan keris pusaka itu. Aku sudah tidak sabar untuk menikmati darah dari orang yang tersakiti itu. Kurang ajar. Gumam Basuki yang langsung melesat ke arah tubuh renta Batara Lingga dan bermaksud untuk menyerangnya. Dasar manusia bodoh. Balas Batara Lingga yang langsung mengarahkan tongkatnya ke arah tubuh Basuki. Entah kekuatan apa yang dimiliki sosok lelaki tua yang tubuhnya terlihat lemah itu. Dengan hanya mengarahkan tongkatnya ke arah tubuh Basuki dengan kesaktiannya, lelaki tua itu dapat membuat Basuki terjatuh dan mengerang kesakitan. Jangan kau pikir aku lemah Basuki. Walaupun tubuhku terlihat seperti orang tua yang tidak berdaya, tapi kesaktianku sangatlah tinggi. Dan apa yang kau miliki saat ini belum ada apa-apanya dibanding dengan kekuatan serta kesaktianku. Ujar Batara Lingga yang langsung menghentakkan tongkat yang digenggamnya erat itu ke tanah. Sekarang serahkan keris pusaka itu dan kuburkan manusia malang itu, dan cepatlah pergi dari rumah ini karena keluargamu sudah sangat membutuhkan kehadiranmu. Pungkas Batara Lingga yang langsung mengambil keris yang masih berlumuran darah segar milik Tarto itu. Setelah dapat menguburkan jasad Tarto di dalam kamar yang sudah tertutup rapat dari bagian luarnya itu, Basuki pun membereskan semua barang-barangnya dan bersiap pergi dari rumah tua yang menjadi kuburan dari jasad Tarto tersebut. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.